Halo Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami tim Ensiklo yang dalam video kali ini akan bercerita tentang bagaimana pentingnya mulsa dalam pertanian hortikultura. Nah, saya saat ini berada di ladang kami yang kami persiapkan untuk menanam cabai. Nah, sebagian dari ladang ini sudah kami pasangi mulsa. Teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan lapisan plastik yang kita pakai untuk menutupi media tanam yang umumnya disebut dengan mulsa. Nah, mulsa ini pada prinsipnya banyak fungsinya. Yang pertama adalah untuk mencegah pertumbuhan gulma. Nah, ini adalah nilai penting mulsa yang paling banyak dipahami orang. Artinya, mulsa dipasang di media tanam umumnya untuk menghalangi gulma tumbuh. Sebenarnya mulsa memiliki fungsi lain, yakni untuk menjaga kelembaban media tanam. Jadi ketika media tanam ini ditutupi dengan mulsa, maka air yang berada dalam media tanam tidak akan cepat menguap, sehingga kemudian proses penyiraman akan berkurang. Nah, di lain sisi sebenarnya mulsa memiliki fungsi lain, seperti warna silver yang berada pada permukaan mulsa sebenarnya bertujuan untuk memantulkan cahaya agar bagian permukaan bawah daun juga mendapati sinar matahari secara cukup. Nah, ini berimplikasi banyak, seperti pada proses fotosintesis maupun pada proses pengusiran hama yang mendekati pohon-pohon yang kita tanam. Pemasangan mulsa idealnya dilakukan 3 minggu sebelum tanaman diletakkan di media tanam. Kenapa? Karena kita membiarkan media tanam dan bakteri atau jamur baik yang berada dalam media tanam dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru di mana saat ini media tanam ditutupi dengan lapisan plastik. Nah, dengan demikian teman-teman nanti akan mendapati tanaman yang tumbuh secara lebih unggul ketika sudah diletakkan di media. Dalam pemasangan mulsa, banyak orang menggunakan cara berbeda-beda. Nah, yang paling umum yang sering kali terjadi adalah mulsa hanya dipasang separuh. Dengan cara tersebut, mulsa hanya berfungsi sebagai penahan gulma, tetapi tidak berfungsi sebagai penahan kadar air. Bagaimana pemasangan mulsa yang baik? Mulsa yang baik adalah mulsa yang dipasang menutupi seluruh permukaan media tanam. Katakanlah di sini ada guludan atau bedengan, maka idealnya seluruh bagian ini tertutupi oleh mulsa. Ujung-ujung mulsa sebaiknya ikut tertimbun oleh tanah. Dengan demikian, tidak ada rongga-rongga yang tercipta yang memudahkan tumbuhan atau gulma bisa tumbuh. Selain itu, dengan tertutup rapatnya media tanam ini, maka kadar air akan tetap terjaga di dalam media tanam. Pemasangan mulsa 3 minggu sebelum peletakan bibit ke dalam media tanam juga berfungsi untuk memaksimalkan proses dekomposisi. Nah, seringkali dalam penyiapan lahan kita memberikan contoh pupuk berupa kotoran hewan. Nah, seringkali kotoran hewan tersebut belum terdekomposisi secara sempurna. Dengan menutupi mulsa, maka proses dekomposisi tersebut akan terjadi dengan lebih sempurna. Dengan demikian, tidak akan lagi ditemukan kotoran hewan yang masih panas atau mentah yang dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tanaman. Misalnya, daun menjadi keriting pada tanaman cabai akibat akar yang bersentuhan dengan kotoran yang masih panas. Ketika berbicara dekomposisi media tanam atau proses dekomposisi di tanah yang kita persiapkan untuk lahan tanam, pemasangan mulsa ini bisa membantu proses pembusukan sisa-sisa rumput, akar-akar rumput yang berpotensi masih tumbuh kembali. Nah, dengan pemasangan mulsa ini dan pemberian bakteri atau jamur yang bisa membantu dekomposisi, kita akan mendapatkan akar-akar tersebut membusuk secara sempurna. Dengan demikian, nanti tidak akan ada lagi gulma atau tanaman pengganggu yang tumbuh dalam media tanam yang kita siapkan ini. Manfaat lainnya dari proses dekomposisi sisa-sisa rumput tadi adalah media tanam kita ini menjadi subur, karena secara tidak langsung kita mendapatkan bahan organik yang menjadi sumber makanan bagi tanaman ketika kita letakkan di media tanam. Kombinasi yang baik antara pengolahan media tanam dengan pemasangan mulsa yang berkualitas baik tentunya dapat memberi kesempatan kita menanami lahan ini dalam 2 musim yang berbeda. Misalnya, saya menanam cabai 1 periode dengan menyiapkan media tanam secara baik dan memasang mulsa yang berkualitas baik, maka saya berkesempatan untuk menanam kedua kalinya di media tanam yang sama tanpa harus merombak terlebih dahulu dari awal. Nah, metode ini tentu saja bisa menghemat pembiayaan dan waktu olah tanam untuk proses penanaman selanjutnya. Teman-teman, ini contoh pemasangan mulsa yang kita lakukan. Nah, sebaiknya ini setiap ujung mulsa, baik di sini di ujung ya,
maupun di bagian samping itu semuanya terpendam oleh tanah. Dengan demikian kita mengurangi risiko proses penguapan air yang ada di dalam media tanam. Selain menjaga kelembapan media tanam, dengan pemasangan yang full semacam ini, kita juga menghindari masuknya patogen-patogen berupa hewan ke dalam media tanam, atau juga menghindari masuknya spora-spora jamur yang merugikan ke dalam media tanam. Karena media tanam ini sebelumnya sudah kita proses terlebih dahulu. Nah, keawetan mulsa sangat ditentukan dengan pilihan ketebalan dan jenis bahan bakunya. Nah, teman-teman bisa memilih, saya tidak akan merekomendasikan merek tentunya, teman-teman bisa memilih mulsa dengan ketebalan yang cukup. Jadi silakan pilih mulsa yang paling tebal, karena nanti berkontribusi pada durasi pemakaian yang lebih lama. Seperti saya katakan tadi, apabila kita mengolah lahan dengan baik dan memiliki mulsa yang memiliki kualitas baik, maka kita punya kesempatan untuk memiliki media tanam atau lahan yang bisa kita tanami lebih dari satu periode tanam. Tentu saja nanti dengan olah kembali, tapi tidak serumit olah pertama. Misalnya cukup dengan memberikan kapur yang kita kocorkan pada lubang-lubang tanam, atau memberikan pupuk cair ke dalam lubang-lubang tanam yang sudah kita siapkan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, hampir semua pinggiran mulsa ini ditutupi dengan tanah secara rapi ya. Dengan demikian tidak akan ada proses penguapan yang cepat, dan selain itu spora dari jamur-jamur yang merugikan dan hewan-hewan yang dapat merugikan tanaman tidak bisa menembusnya. Akan berbeda ketika kita memasang mulsa hanya setengah, misalnya separuhnya saja. Ini sering kita temui. Mulsa dengan pemasangan model seperti itu tidak akan membantu proses penahanan kadar air di dalam media tanam. Selain itu, dengan lubang yang terbuka tadi, sangat mungkin spora dari jamur-jamur yang merugikan atau hewan-hewan yang dapat merugikan tanaman tetap bisa masuk ke dalam media tanam. Misalnya, ada beberapa jenis hewan yang bertelur di media. Misalnya uret ya, kalau teman-teman tahu, uret itu akan berkembang di media tanam. Nah, ketika mulsa kita pasang secara utuh dan full semacam ini, maka sangat kecil kemungkinan uret bisa berkembang biak atau masuk ke dalam media tanam yang kita siapkan. Baik teman-teman Ensiklo, demikian video kami yang menjelaskan tentang fungsi dan manfaat pemakaian mulsa di media tanam. Nah, semoga video ini bermanfaat dan terus ikuti kami yang akan menunjukkan beberapa tips dan panduan pengelolaan lahan dan tanaman untuk hortikultura dan lainnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam.